menonton di YouTube channel Kelas Bintang. Jadi saya sarankan sebelum menonton video ini, tanyakan dulu ke pemikiran Anda, yakin Anda bisa menonton sampai habis, jangan buru-buru di skip ya, karena video ini disajikan hanya untuk mereka-mereka yang ada pemikirannya dan tidak menonton semuanya ya. Saya berharap untuk teman-teman semuanya jangan buru-buru di skip, tapi tonton dulu sampai habis informasi yang akan saya sampaikan. Untuk kawan-kawan yang galbay di pinjol yang saya sebutkan, Akulaku, Shopee, Kredivo, kemudian pinjam win-win, kemudian Pinplus, EasyCash, lalu 360 Kredi, ada Pundi, ada Kami, lalu Kredit Pintar, dan Watas, lalu ada lagi EasyCash, Bantu Saku, dan lain-lain banyak. Yang jelas, yang selalu bertanya-tanya itu apakah pinjol itu sudah diblokir. Sampai detik ini pinjol ini masih belum diblokir ya. Apakah pinjol ini berstatus legal? Pinjol itu berstatus legal resmi ada di Indonesia. Dan bagaimana kalau kita galbay di aplikasi pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, apakah aman untuk digalbay? Untuk teman-teman yang galbay, tolong tanya kepada diri kalian masing-masing. Anda menyatakan galbay, menyatakan tidak mampu membayar, itu benar-benar dari hati yang terdalam dan fakta yang terjadi, atau ada maksud lain dalam diri Anda gitu. Kalau Anda menyampaikan di sini fakta, sudah mencoba berusaha, sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, alhasil uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti Anda galbay aman, dan itu bukan kemauan Anda, tapi karena fakta dari kehidupan Anda. Nyatanya Anda sudah menunjukkan itikat baik Anda berusaha, Anda bekerja, tapi yang namanya rezeki itu belum berpihak ya. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan lagi, apakah mereka akan mendatangi debt collector ke rumah? Ini yang paling penting yang akan saya sampaikan. Soal debt collector datang ke rumah itu bukan menjadi problem yang besar, tapi Anda yang membesar-besarkan karena tidak mampu jujur dengan orang sekitar. Kedua, Anda menutupi hal-hal ini ketika Anda menjadikan ini sebagai pikiran negatif, yang mana debt collector yang berkunjung ke rumah atau debt collector yang datang ke rumah itu akan membuat onar, menarik aset-aset yang ada, dan mereka akan mempermalukan Anda. Hal-hal seperti inilah yang harus Anda lunturkan dalam pemikiran Anda, supaya ketika Anda sudah melunturkan dari pikiran Anda galbay di pinjol manapun, Anda akan aman. Karena yang mendorong Anda berpikir terus-menerus tentang DC datang ke rumah itu karena kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang sekitar, sehingga DC datang ke rumah menjadi problem dan masalah yang besar dalam hidup Anda. Padahal si DC itu hasilnya sama, di telepon menagih, di WhatsApp menagih, di email juga menagih, dan datang ke rumah juga menagih. Apa hebatnya debt collector itu? Itu hanyalah ujung tombak dari sebuah perusahaan pinjaman online. Karena keterbatasan kemampuan pinjaman online tadi, mereka bekerja sama dengan debt collector, dan tidak semua pinjol juga mempunyai collection atau kolektor lapangan. Karena pinjol lebih mempertimbangkan debt collector yang mereka ajak bekerja sama. Kalau ini diturunkan ke lapangan, masih banyak yang belum memenuhi kualitas ataupun memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pinjol tersebut. Makanya debt collector pinjol tersebut itu lebih gencar menekan
baik mau menekan datang ke rumah, mau berkunjung ke rumah, selalu mereka sampaikan, kami akan datang ke rumah itu melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Dan untuk teman-teman semua yang sampai detik ini galbay di puluhan bahkan lebih pinjol, itu kalau Anda masih ketakutan akan DC datang ke rumah, semuanya harus kompak, putus komunikasi terlebih dahulu, seperti WhatsApp, telepon, email. Coba Anda putus dulu alat komunikasi tersebut. Nah, dan rasakan nanti setelah komunikasi itu diputus, apakah Anda masih kepikiran dengan DC datang ke rumah? Kalau Anda masih datang ke rumah, coba pikirkan siapa yang Anda takuti. Misalkan orang tua ataupun sahabat tahu, cari waktu tertentu dan jujur lalu terbuka terhadap orang-orang sekitar. Nah, pemikiran ini harus kita jernihkan lagi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pemikiran ini Anda bisa berdamai, Anda tantang semua pemikiran negatif yang lahir dari diri Anda, pinjol apapun akan lewat. Tapi ini faktanya ya. Jangan nanti Anda mencari aman. Anda mau aman kayak mana? Ini dipinjol itu dana cair, dana tidak cair. Promosi-promosinya tetap ada, masuk ke HP Anda. Itu menandakan itu tidak aman. Buat teman-teman semuanya, jadi jangan ada yang beranggapan punya pemikiran yang bingung ya. Jika DC datang ke rumah sudah, habis itu tentang pemrosesan ke jalur hukum. Tidak ada pinjol itu yang mau memproses Anda ke jalur hukum, karena pinjol itu sadar bahwa mereka statusnya masih belum jelas ya. Di Indonesia ini mereka sadar masih banyak kekurangan dalam program mereka. Mereka tahu masih banyak yang bocor dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bahasa-bahasa proses ke jalur hukum, somasi yang Anda dapatkan melalui email maupun WhatsApp itu hanya bagian dari skenario dari penagihan-penagihan. Nah, apalagi sampai di ranah hukum itu tidak ada ya. Tidak ada yang namanya seseorang yang bisa dihukum atau dibawa ke penjara, dipidana karena ketidakmampuan dalam membayar hutangnya. Itu yang harus kalian catat ya, itu undang-undang HAM ada di situ. Nah, kalian harus paham seperti itu, bukan berarti semua ucapan debt collector itu kita benarkan. Ini menyangkut soal masa depan ya. Kalau Anda terus-terusan seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bangkit dalam yang namanya gagal bayar pinjol. Anda akan terpuruk karena pemikiran jahat dalam diri Anda. Nah, yang selalu bertanya aman apa atau tidak, satu-satunya yang bisa mengamankan adalah pemikiran Anda. Terus saja Anda bertanya, galbay ini aman apakah tidak? Walaupun kata aman itu dibaliknya adalah DC-nya datang ke rumah apa tidak, itu pemikiran Anda yang bisa menjawab. Habis itu soal sebar data. Nah, ini yang selalu saya ulangin, apakah pinjol A, B, C ini menyebar data atau tidak. Apakah menghubungi di luar kontak darurat atau tidak. Ada banyak pertanyaan di grup ya, yang bisa saya jawab. Yang kalian bisa jawab juga ya. Sebar data itu atau disebar atau tidaknya, Anda yang lebih tahu ketika Anda mengajukan kontak-kontak darurat. Nah, kontak darurat, kontak emergensi ini, Anda kan sudah mempertimbangkan siapa yang akan Anda jadikan kontak darurat. Misalkan orang tua satu, suami satu. Ketika Anda gagal bayar, ada tidak orang yang di luar orang yang berada di luar kontak darurat Anda tadi gitu. Habis itu ada
kawan sekolah ataupun kawan kuliah itu berarti mereka sebar data ya. Tapi sejauh ini masih suami dan orang tua yang Anda jadikan kontak darurat itu, yang Anda tahu, berarti mereka tidak sebar data ya. Dan ketika Anda banyak yang bertanya di grup mereka keluar kondar tidak, itu saya selalu bilang, nah itu yang Anda yang paling tahu ya, bukan kita. Siapapun tidak tahu itu. Kalau hanya mengada-ngada, kalian jangan percaya. Apalagi orang-orang yang bermunculan di TikTok itu, mereka saja bisa menyebar datanya. Tidak ada manusia yang tahu dia sebar data atau tidak. Karena masalah ini masing-masing dari pihak pinjol tersebut. Anda yang mengalami telat, Anda yang mengalami galbay, Anda yang lebih tahu seharusnya. Sebar data itu adalah menghubungi orang di luar dari yang Anda setujui, begitu ya. Misalkannya yang Anda setujui kontak darurat Anda suami ataupun orang tua, itu hanya mereka yang bisa tahu, tapi kebanyakan ada teman sekolah ataupun teman kantor tahu atau tetangga tahu, berarti pinjol tersebut sebar data. Dan jangan ditanya lagi kalau misalnya hal itu tidak ditemukan, berarti tidak sebar data ya. Dan buat teman-teman semuanya, habis itu kunjungan melalui RT RW maupun membawa pihak kepolisian itu jangan dipercaya dengan hal seperti itu. Itu adalah kata-kata yang sudah ada deskripsinya, yang mana si debt collector ini tinggal mengcopy saja. Jadi kata-kata itu sudah dibikin oleh pinjol-pinjol tersebut, itu tinggal diedit dan disebar saja ya, seperti slik OJK, materai 10.000, sediakan dana lunasi hari ini. Lalu ada konfirmasi dari RT RW bahwa ada akan DC kedatang ke situ, itu bohong ya kebanyakan. Nah, seperti itu ya teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, jangan Anda kira itu hanya spesifik untuk Anda, tapi ke semua nasabah yang tidak mampu membayar dan yang melakukan pembayaran, belum melakukan pembayaran. Nah, itu tidak beresiko sama sekali ya teman-teman. Itu hanya dikirim melalui WhatsApp saja. Kebanyakan seperti itu. Kira-kira aplikasi yang paling sering menakut-nakuti para nasabah. Nah, seperti itu informasi kali ini kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.